Bayangkan kamu sedang pulang larut malam dan seorang bocah kecil memintamu mengantarnya pulang. Tapi rumahnya justru mengantarmu ke dunia yang tidak akan pernah kamu lupakan. Kisah nyata ini bukan sekadar cerita, ia adalah peringatan. Selamat datang di Antaran Terakhir. Malam itu sunyi, hanya suara mesin motor dan angin malam yang mengisi telinga Raka. Jam menunjukkan pukul 12.12. Ia baru saja selesai mengantar penumpang dari pusat kota menuju daerah perbukitan di pinggiran Kabupaten Garut. Jalanan sudah sepi, hanya sesekali ada mobil truk lewat di kejauhan. Sebagai driver ojek online freelance, Raka biasa bekerja sampai larut. Tapi malam itu ada yang berbeda. Ada hawa dingin yang menusuk lebih dari biasanya, dan kabut perlahan mulai turun meskipun ini belum musim hujan. Ketika ia melintasi sebuah pertigaan menuju desa Ciburui, pandangannya tertuju pada sosok kecil di pinggir jalan. Seorang bocah laki-laki mengenakan jaket usang berdiri mematung di bawah tiang listrik yang berkedip-kedip. Refleks, Raka memperlambat motor. "Dek, kenapa malam-malam di sini? Bisa antar saya pulang, Kang?" Suara si bocah datar, tidak terdengar takut, tidak gemetar. Raka sempat ragu, tapi rasa kasihan mengalahkan logika. Anak sekecil ini sendirian di tengah malam. Rumahnya di mana? Di Kampung Karuhun, lewat hutan belakang. Itu di mana ya? Nanti saya tunjukkan jalannya. Tanpa berpikir panjang, Raka menyuruh si bocah naik. Begitu motor melaju, dia merasa aneh. Motor terasa lebih berat dari biasanya, seakan yang dibonceng bukan anak kecil. Jalanan semakin sepi. Setelah beberapa kilometer, Raka sadar ia tidak pernah melewati jalur ini sebelumnya. Lampu jalan sudah tidak ada, hanya sinar lampu motornya yang menerobos kabut pekat di depan. "Kita lewat mana ini, Dek?" "Sebentar lagi sampai, lewat kiri nanti." Anak itu menunjuk jalan sempit ke kiri yang tidak diaspal. Raka ragu. "Itu jalan hutan." "Iya, rumah saya di ujung sana." "Nama orang tua kamu siapa?" "Bapak sudah meninggal, ibu sakit." Raka menarik napas panjang. Jantungnya mulai tidak tenang, tapi ia tetap melaju. Sekitar 5 menit masuk ke jalan tanah, kabut jadi lebih tebal. Pepohonan di kanan kiri menjulang tinggi seakan menutup langit. Raka sempat menoleh ke belakang. Anak itu masih duduk diam, tapi ada yang ganjil. Ia tidak terlihat berkedip sama sekali. Matanya menatap lurus dan kulit wajahnya terlihat sangat pucat. "Dek, kamu yakin ini jalan ke rumah kamu?" "Iya, sedikit lagi." Dan tiba-tiba HP Raka mati. Bukan hanya sinyal hilang, baterai yang tadinya 67% tiba-tiba langsung padam. Ia coba nyalakan, tapi gagal. Layar hanya berkedip sebentar, lalu gelap total. "Sialan, apa ini?" gumamnya. Tiba-tiba motor brebet, lalu mati di tengah hutan. "Dek, kamu jangan bercanda ya?" "Saya nggak bercanda, Kang. Kita sudah dekat." Raka turun, mencoba starter. Tidak hidup. Ia mendongak. Kabut makin turun, seperti kabus dry ice di panggung. Lembab, dingin, dan menyesakan. Ketika ia menoleh ke belakang, anaknya tidak ada. Padahal, belum 5 detik ia melihat ke depan. Jantungnya melonjak. Ia menyorotkan senter kecil dari gantungan kunci motornya, mengitari sekitar. "Dek, hei, kamu di mana?" Tiba-tiba terdengar suara, tangisan pelan, tapi bukan dari satu arah. Tangisan itu datang dari berbagai penjuru, kecil, menyayat hati, seperti suara anak-anak hilang yang minta pulang. Raka panik. Ia berjalan menyusuri sedikit jalur hutan dan melihat cahaya redup dari balik pepohonan. Ia dekati. Sebuah rumah kayu berdiri di tengah kabut. Rumah tua, jendelanya terbuka sedikit. Dari dalam terdengar suara, nyanyian
orang Sunda lama. Pelan, datar, tanpa emosi. Manuk dadali, manuk panggagahna. Suara perempuan tua. Tapi terdengar seperti rekaman rusak. Raka melangkah pelan mendekat rumah itu. Langkahnya terasa berat, seolah tanah menahannya. Dan dari balik jendela, mata itu menatapnya. Dua pasang mata anak kecil, merah samar dari kegelapan. Tiba-tiba, anak laki-laki yang tadi dibonceng muncul di sebelahnya. "Terima kasih, Kang. Saya sudah sampai." "Tunggu, kamu. Siapa sebenarnya?" "Saya sudah ditunggu. Ini rumah saya." Anak itu tersenyum, tapi giginya terlihat seperti gigi susu yang sudah lapuk. Hawa dingin menusuk tulang. Dan saat Raka hendak mundur, anak itu menunjuk ke tanah. Sebuah kantong hitam muncul begitu saja, tertutup daun-daun kering. "Ini untuk Kang Raka, sebagai ucapan terima kasih. Jangan dibuka di sini." Kemudian, suara langkah kaki dari dalam rumah mulai mendekat. Berat, lambat, kayu rumah berderit. Tanpa pikir panjang, Raka kabur. Motor masih mati. Ia lari ke arah asal datangnya. Nafas terengah. Di belakang, suara-suara anak-anak mulai tertawa, lalu menangis, lalu menjerit. Raka berlari tanpa henti. Napasnya berat, jantungnya berdegup liar seperti mau meledak. Kabut semakin menebal, seakan ingin menelannya hidup-hidup. Di belakangnya, suara-suara aneh masih terdengar samar, tangisan, nyanyian, dan tawa anak-anak yang saling bertabrakan, seperti gema dari dunia lain. Ia tak peduli. Kakinya terus melangkah, meski tanah licin, ranting-ranting mencakar betisnya, dan duri semak merobek celana. Setelah entah berapa lama, ia tiba-tiba kembali melihat jalan setapak berkerikil yang tadi ia lewati bersama si bocah. Ia berhenti sejenak, terengah. Matanya menangkap siluet motornya, berdiri miring di antara kabut. Alhamdulillah, motor itu terlihat seperti penyelamat dari mimpi buruk. Ia segera menghampiri, menarik napas panjang, dan tanpa pikir panjang membuka kantong hitam yang tadi diberikan anak itu. Di dalamnya ada sesuatu yang berat, terbungkus kain kafan kecil yang diikat simpul. Ada aroma aneh dari kain itu, seperti tanah basah dan kemenyan tua. Apa ini? Namun, sebelum ia membukanya, tiba-tiba terdengar suara rem motor di belakangnya. Brak! Raka sontak menoleh. Lampu menyilaukan dari sebuah motor matic menyinari wajahnya. "Hei, Mas ngapain malam-malam di sini?" tanya pria itu, mengenakan jaket komunitas trail. Raka tergagap. Ia langsung menutup kantong itu, lalu berkata terburu-buru, "Saya habis antar anak kecil. Katanya rumahnya di Kampung Karuhun lewat hutan sana." Pria itu mengernyit. "Kampung Karuhun? Di mana?" "Lewat hutan belakang," katanya. "Mas, di sini nggak ada kampung apapun, apalagi Karuhun. Yang ada itu cuma kebun kopi tua dan makam keramat." Darah Raka langsung turun ke kaki. "Tapi saya tadi nganter bocah, dia sendiri yang tunjuk jalannya. Dia tinggal di rumah tua di tengah hutan sana." Mas, dengar ya. Dulu memang ada kampung kecil di sana, tapi udah ditinggalin sejak tahun 1998 karena kebakaran. Nggak ada yang tinggal di situ lagi. Bahkan sekarang katanya lokasi itu ditutup dan dianggap angker. Raka tercekat. Tangannya gemetar menggenggam kantong hitam itu. Keesokan paginya, Raka memutuskan untuk kembali ke lokasi bersama temannya, Dimas, seorang pendaki lokal yang biasa masuk area perbukitan. Mereka berangkat pagi-pagi dengan bekal dan perlengkapan ringan. Selama perjalanan, Dimas menunjukkan bahwa di peta digital seperti Google Maps atau GPS lain, tidak ada jalur maupun kampung yang bernama Karuhun. "Gue juga heran. Lihat nih," katanya sambil menunjukkan HP. "Begitu kita masuk jalur tanah kemarin,
sinyal hilang total. Bahkan tracking offline O-nya stuck. Raka hanya mengangguk, matanya menatap jalan setapak itu dengan ngeri. Begitu mereka memasuki area hutan, kabut tidak setebal semalam. Tapi suasananya tetap mencekam, seperti ada yang mengintai dari balik pohon. Setelah sekitar 1 jam menyusuri jalur yang sama, mereka tiba di area lapang tempat Raka semalam melihat rumah kayu tua. Namun kini, tidak ada rumah, tidak ada apapun, hanya hamparan ilalang dan bekas pondasi batu yang sudah ditutupi lumut. Di sini semalam ada rumahnya, kata Raka. Mas, yang Mas lihat semalam bukan rumah manusia. Dimas mendekati pondasi itu, lalu berkata, tempat ini dulunya memang area pemukiman, tapi kebakaran hebat waktu itu membakar hampir seluruh desa. Banyak yang nggak sempat diselamatkan. Raka menggigil. Ingatannya kembali ke malam itu. Suara tangisan, nyanyian tembang Sunda, dan mata merah dari balik jendela. Mereka pulang sebelum siang terlalu tinggi. Raka tidak tahan berada lebih lama di sana. Begitu sampai di rumah, ia akhirnya membuka kantong hitam itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya, ia menemukan 1. Kain kafan kecil berisi tanah dan rambut. 2. Sebuah koin emas tua bertuliskan aksara Sunda kuno. 3. Sepotong emas batangan kecil tanpa cap resmi, tapi berat dan padat. Ia langsung membawa emas itu ke kenalannya yang bekerja di toko emas. Setelah diuji, hasilnya mengejutkan. Ini emas murni, irpa tenan gekeret. Tapi model batangan kuno seperti ini biasanya peninggalan zaman dulu banget. Nilainya bisa puluhan juta. Raka nyaris tidak percaya. Tapi emas itu nyata, berat di tangan, dan rasa aneh menyusup ke tengkuknya. Apa? Ini hadiah beneran? Atau semacam tumbal? Pikirnya. Ia jadi tidak bisa tidur. Malamnya, ia bermimpi melihat anak kecil itu berdiri di ujung ranjangnya. Kali ini tersenyum dan berkata, "Terima kasih Kang Raka, tapi ini belum selesai." Malam kembali datang, tapi tidur tak kunjung datang. Raka hanya bisa menatap langit-langit kamarnya. Bayangan wajah si bocah terus menghantuinya. Ucapan terakhirnya dalam mimpi tadi siang kembali terngiang. "Terima kasih Kang Raka, tapi ini belum selesai." Ia menatap emas batangan di meja. Sinar kekuningan benda itu terasa. Salah, bukan seperti hadiah, tapi lebih seperti simbol peringatan atau bahkan kutukan. Raka menghubungi Dimas. "Bro, gue mimpi ketemu bocah itu lagi." "Serius? Lo yakin gak cuma halu karena kejadian kemarin?" "Nggak, dia bilang belum selesai. Gue harus ke sana lagi." "Sendiri?" "Nggak, lo ikut." "Oke." Keesokan malamnya, mereka berdua kembali ke hutan itu. Tapi kali ini, Raka membawa sesuatu. Potongan emas batangan yang dibungkus kain kafan kecil, seperti sebelumnya. Entah kenapa, ia merasa benda itu harus dibawa kembali ke sumbernya. Mereka menyusuri jalan yang sama seperti di BAB sebelumnya. Jalan setapak makin licin karena hujan semalaman. Dan benar saja, begitu memasuki hutan, sinyal ponsel kembali hilang total. "Persis kayak kemarin," gumam Dimas. "Tapi sekarang kita bakal lihat siapa yang sebenarnya tinggal di sana." Langkah mereka makin dalam, kabut makin tebal. Sampai akhirnya, rumah itu muncul lagi. Persis seperti yang Raka lihat malam pertama. Rumah kayu tua, reyot, berdiri di antara pepohonan tinggi, seolah baru saja keluar dari tanah. Cahaya redup menyala dari sela jendelanya. Seperti sedang dihuni. Raka terdiam, Dimas juga. "Lo yakin tempat ini kosong waktu kita kesini siang-siang?" "Yakin, gak ada apa-apa." Kini rumah itu berdiri nyata. Tapi anehnya, tidak meninggalkan bekas pijakan tanah baru. Seolah-olah hanya muncul saat malam. Mereka mendekat. Setiap langkah terasa berat, bukan karena lelah,
tapi karena tekanan yang tak kasat mata. Seperti ditolak oleh udara itu sendiri, Raka mulai mendengar bisikan samar, nyanyian Sunda pelan, tembang seperti untuk meninabobokan bayi, tapi iramanya sumbang dan tidak manusiawi. Pintu rumah itu terbuka sendiri. Di ambang pintu berdiri anak itu, mengenakan baju yang sama, kaos lengan panjang kusam dan celana panjang compang-camping. Tapi kali ini wajahnya setengah membusuk, mata kirinya kosong dan kulit pipinya mulai memperlihatkan tulang. Masih ingat janjimu, Kang Raka? Aku nggak pernah janji apa-apa. Kang Raka udah antar aku pulang, tapi ada yang belum pulang. Raka mundur setapak. Dimas langsung menarik tangan Raka. Kita pergi sekarang. Tapi kakinya tidak bisa bergerak. Tanah di bawahnya seperti mencengkeram, dan tiba-tiba dari balik rumah muncul 4 sosok anak kecil lain, masing-masing membawa potongan tubuh, boneka, sandal, bahkan satu tangan kecil yang nyaris tak utuh. Mereka mulai mengelilingi Raka dan Dimas, menyanyikan lagu yang sama, lirih namun mencekam. Bukan cuma aku yang ingin diantar pulang. Flashback tiba-tiba muncul di benak Raka, potongan-potongan gambar. Api besar melalap rumah-rumah kayu. Anak-anak berlarian, terjebak. Sosok wanita berteriak menyebut nama anak-anaknya. Kabut menelan semuanya. Kampung Karuhun, tahun 1998. Kebakaran besar. Raka sadar, anak-anak ini adalah korban yang tidak pernah dimakamkan dengan layak. Arwah mereka terjebak, mengulang kisahnya setiap malam, menunggu seseorang, mengantar mereka pulang. Raka mengambil potongan emas itu. Ia ingat satu hal yang pernah dikatakan tetua desa. Dulu ada kebiasaan lama, anak yang meninggal dibungkus bersama tanah kuburannya dan emas kecil agar rohnya bisa tertebus di alam baka. Raka berjongkok. Dengan gemetar, ia menaruh emas itu di tanah, lalu menunduk. Maaf, kalau aku terlambat, kalau kalian marah. Tapi sekarang, pulanglah. Tiba-tiba, tanah bergetar pelan. Anak-anak itu berhenti bernyanyi. Mereka menatap Raka dan tersenyum. Tapi, senyumnya bukan manusiawi. Lebih seperti lega. Satu persatu, tubuh mereka memudar. Kabut pun mulai menipis. Dan rumah itu hilang perlahan, seakan tidak pernah ada. Kembali di jalan utama, sinyal ponsel Dimas kembali muncul. Lo lihat itu semua kan? Tanya Raka. Lihat, dan gua nggak akan pernah bisa ngelupain. Di tangan Raka, kantong hitam itu kosong. Tapi di dalam sakunya ada kepingan kecil lagi, emas, lebih kecil dari sebelumnya. Malam itu, Raka tidak bermimpi. Tapi saat membuka jendela paginya, ia menemukan 3 batu nisan kecil berdiri rapi di halaman rumahnya. Masing-masing bertuliskan nama anak-anak yang ia lihat malam itu. Dan di bawahnya tertanam rapi tanah basah, seperti baru saja dimakamkan. Pagi setelah kejadian di rumah kabut itu, Raka masih duduk memandangi 3 batu nisan kecil yang entah bagaimana bisa muncul di halaman rumahnya. Semua seperti nyata. Tanahnya basah, tulang-tulang kecil mencuat sedikit dari permukaan sebelum tertutup ulang oleh embun pagi. Dimas datang membawa kabar. Ia menemukan satu nama di antara batu nisan itu yang pernah disebut dalam laporan kebakaran misterius tahun 1998 di Kampung Karuhun, tempat mereka mengantar bocah itu malam pertama. Lo sadar nggak? Ucap Dimas serius. Bocah pertama yang lo antar, yang ngasih lo emas, namanya nggak ada di antara korban. Maksud lo, dia bukan korban. Dia bukan bagian dari anak-anak itu. Dia mungkin penyebabnya. Raka dan Dimas memutuskan menyelidiki lebih jauh. Mereka kembali ke desa Karuhun, tapi kali ini di siang hari dan langsung menuju rumah Nini Raras, satu-satunya tetua kampung yang masih hidup
dan dia kini menyimpan rahasia masa lalu. Rumahnya berdiri jauh dari rumah warga lain, hampir menyatu dengan hutan. Saat Raka mengetuk pintunya, tak ada suara. Tapi sebelum mereka berbalik, pintu itu terbuka sendiri. Nini Raras duduk di bale-bale, matanya seperti tidak berkedip menatap Raka. "Akhirnya kamu datang, Kang Raka." Tubuh Raka menegang. "Kamu yang nganter bocah itu kan? Si Jembar?" "Iya, namanya Jembar. Itu nama yang dia pilih, tapi dia bukan anak manusia. Dia anak mereka." Nini Raras bercerita. Dulu, di tahun 1998, Kampung Karuhun terkena paceklik parah. Tanah retak, sawah gagal panen, air mengering. Beberapa orang percaya leluhur mereka sedang murka karena lupa diberi sesajen di malam suro. Warga pun memohon bantuan ke dukun tua bernama Mang Karsa. Mang Karsa melakukan ritual pemanggilan makhluk penunggu gunung dan berjanji memberikan tumbal satu anak sebagai syarat kesuburan. Tapi saat ritual itu berlangsung, Mang Karsa justru tertipu. Tumbal yang diberikan bukan anak siapapun, jelas Nini Raras. Yang dikorbankan adalah makhluk itu sendiri. Dia datang menyamar, pura-pura jadi anak kecil dari dusun bawah. Tapi dia bukan anak manusia. Dia keturunan penunggu yang merasa dihina. Setelah itu, kebakaran misterius terjadi, memusnahkan hampir separuh kampung. Tapi tidak semua arwah bisa tenang. Hanya anak-anak yang tidak sengaja ikut terbakar yang arwahnya terperangkap. Dan kini dia kembali mencari tubuh. "Siapa?" tanya Dimas. "Jembar. Dia bukan mencari rumah, tapi mencari pengganti tumbalnya. Dia butuh orang hidup yang mau antar dia pulang, supaya dia bisa kembali ke dunia ini." Raka pucat. Ia mulai mengerti. Saat ia mengantar Jembar malam itu, ia tidak sekadar membawa pulang anak hilang. Ia melakukan ritual tak sengaja untuk memulangkan entitas lama yang seharusnya tidak kembali. Emas yang diberikan bukan hadiah. Itu adalah penanda ikatan. Tanda bahwa ia sekarang bagian dari perjanjian lama. "Lo udah jadi juru antar," kata Nini Raras lirih. "Kalau lo nolak, lo yang jadi tumbalnya." Malam itu, Raka bermimpi lagi. Ia berada di jalan tanah yang panjang, sepi, diapit hutan. Di ujung jalan berdiri anak-anak kecil yang dilihatnya malam itu, namun mereka tidak tersenyum lagi. Mata mereka kosong, wajahnya mulai menghitam. Tiba-tiba, dari belakang mereka muncul sosok Jembar, kini lebih tinggi, matanya merah menyala. "Kang Raka, masih ada satu lagi yang harus diantar." Tangan Raka mulai berdarah sendiri, dan dari lukanya muncul tulisan aksara Sunda kuno yang tak ia mengerti. Tapi entah kenapa ia tahu artinya, bahwa yang baru atau kau jadi ganti. Keesokan paginya, rumah Raka penuh dengan suara burung gagak. Di pintu ada satu batu nisan lagi, tanpa nama, hanya simbol yang mirip dengan yang di tangannya saat mimpi. Dimas datang panik. Nini Raras meninggal tadi malam, tapi tubuhnya tidak ditemukan. Di ruang tamunya hanya tersisa kain kafan yang basah oleh darah dan sepotong emas. Bentuknya sama persis seperti yang diberikan Jembar. Raka kini tahu permainan belum berakhir. Setiap pengantaran bukan hanya mengembalikan roh, tapi membuka pintu antara dunia kita dan dunia mereka. Dan setiap kali pintu itu dibuka, satu jiwa manusia harus terganti. "Dimas, kalau suatu hari gue nggak balik, jangan pernah nyusul. Tutup pintunya, apapun caranya." Dimas hanya mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Malam setelah Nini Raras ditemukan tak bernyawa tanpa tubuh, Raka mengurung diri. Batu nisan kosong yang muncul di depan rumahnya seperti terus bergerak, setiap jam berpindah posisi seolah mencari arah mata angin yang tepat. Raka tak bisa tidur. Setiap kali menutup mata,
ia melihat jalan tanah panjang yang sama. Namun kini penuh dengan pohon-pohon tinggi berdarah. Anak-anak kecil itu tidak hanya berdiri, tapi menggali tanah dengan tangan kosong, mencari sesuatu atau seseorang. Pagi harinya, Dimas datang membawa kabar buruk. Rak, warung Mbah Salim kebakar. Warung yang di pojokan gang? Iya, sama kayak rumah kabut waktu itu. Nggak ada yang berani matiin apinya, tapi anehnya nggak nyebar kemana-mana. Kayak nunggu seseorang. Raka merinding. Ia tahu, itu bukan kebetulan. Semua tempat yang ia lewati bersama Jembar mulai dilenyapkan satu persatu. Seolah dunia nyata sedang menghapus jejak perjalanan malam itu. Dan ia mengerti satu hal. Semakin lama ia diam, semakin banyak tumbal yang jatuh. Raka dan Dimas kembali ke kampung Karuhun, tapi tak menemukan satu orang pun. Rumah-rumah kosong, perabot tertata rapi, tapi tak ada suara. Bahkan suara serangga pun tidak terdengar. Di balai desa, mereka menemukan lukisan besar yang ditutupi kain putih. Di baliknya, tergambar sebuah gerbang batu tua dengan ukiran Sunda kuno, mengarah ke gua besar di tengah hutan. Tulisan di bawahnya berbunyi, Lewi Solatri, pintu yang tidak boleh dibuka. Dimas mencari di Google Maps. Tak ada lokasi bernama Lewi Solatri di sana. Namun, berdasarkan petunjuk lukisan, mereka menelusuri hutan di belakang desa dan menemukan jalan setapak kecil tertutup ilalang. Langkah mereka makin pelan saat aroma anyir darah mulai tercium. Burung gagak berputar-putar di atas mereka, mengitari satu titik. Sebuah pintu batu setinggi 5 meter yang nyaris tertutup akar. Dan di depannya ada anak kecil, duduk diam dengan tangan berlumur tanah. Kang Raka akhirnya datang juga. Itu Jembar, tapi bukan seperti saat malam pertama. Wajahnya mulai membusuk, matanya kosong, dan tubuhnya mengeluarkan uap dingin. Tapi suaranya tetap seperti anak kecil. Aku mau pulang, Kang. Gerbang ini cuma bisa dibuka sama yang pernah nganter aku. Apa yang ada di balik sana? Rumahku, tapi juga kuburan kalian semua. Kalau Kang Raka nolak. Tiba-tiba, tanah di sekitar mereka berguncang. Batu-batu nisan kecil muncul satu persatu, mencuat dari tanah, menyusun setengah lingkaran di depan pintu. Setiap nisan punya nama orang yang Raka kenal, termasuk satu dengan nama Dimas Pratama. Dimas panik. Rak, ini jebakan. Lo buka, kita semua mati. Kalau nggak dibuka, lo yang dikorbanin duluan, bisik Raka. Raka, sadar. Pilihan itu bukan soal membuka atau tidak, tapi soal siapa yang rela menanggung akibatnya. Raka perlahan maju, berdiri tepat di depan gerbang. Ia mengangkat batang emas pemberian Jembar yang dibawanya selama ini. Gerbang mulai bersinar merah tua. Angin memutar cepat. Suara tangisan anak-anak bergema dari balik batu besar itu. Kalau kubuka, lo janji nggak ganggu manusia lagi. Aku nggak ganggu, aku cuma mau balik. Tapi setiap perjalanan butuh pengganti. Tiba-tiba, Dimas mendorong Raka mundur dan maju sendiri. Gue yang gantiin, lo udah terlalu jauh di dalam. Jangan biarin dunia ini kehilangan lo juga. Raka berteriak, menahan Dimas. Tapi tangan Dimas sudah memegang emas itu dan menancapkannya ke batu pintu. Seketika, cahaya merah menyelimuti tubuhnya dan pintu terbuka setengah. Di balik pintu, bukan rumah, tapi dunia gelap berisi ribuan tangan yang terjulur dari tanah, menarik siapapun yang mendekat. Di tengahnya, sosok-sosok bocah dengan wajah rusak menyambut Dimas dengan senyum lebar. 1 untuk 1000, terima kasih. Lalu pintu tertutup sendiri. Raka terdorong ke belakang dan semua suara berhenti. Tak ada lagi Jembar, tak ada lagi batu nisan, hutan sunyi. Raka berteriak memanggil Dimas, tapi tak ada jawaban. Ia hanya menemukan emas terakhir
berbentuk topeng kecil dari tanah liat, dan secari kertas dengan tulisan tangan Dimas. Tutup pintunya, apapun caranya. Hari itu, Kampung Karuhun benar-benar menghilang dari peta. Saat polisi dan tim pencari datang, hanya tersisa hutan dan sebuah batu besar di tengahnya. Tak ada rumah, tak ada jalan, tak ada jejak. Tapi Raka tahu, semuanya nyata. 1 tahun kemudian, Raka bekerja sebagai penjaga makam di pinggiran kota. Ia hidup sendiri, tak lagi bicara soal kejadian itu. Namun, setiap malam Jumat, ia melihat bayangan kecil duduk di bawah pohon beringin, menghadap ke arah barat. Kadang suaranya terdengar sayup-sayup. Satu lagi, Kang Raka. Cuma satu lagi. Setahun berlalu sejak Dimas menghilang di balik gerbang Lewi Salatri. Raka kini hidup dalam kesunyian, menjadi penjaga makam kecil di pinggiran kota, jauh dari keramaian, jauh dari masa lalunya. Ia tak lagi berbicara banyak, tak lagi menerima tamu. Tapi setiap malam Jumat, tepat pukul 2 dini hari, ia mendengar suara langkah kecil berjalan menyusuri lorong makam. Kadang diiringi nyanyian lirih, 1 untuk 1000, 1 untuk 1000. Dan setiap malam itu pula, 1 batu nisan baru muncul di halaman. Meski tak ada yang dikubur hari itu. Suatu malam, hujan turun deras. Angin menderu seperti suara lolongan panjang dari dalam bumi. Raka dengan jaket lusuh dan pelita minyak di tangan memeriksa area makam. Di sudut pagar tua, ia menemukan sosok kecil berdiri, jembar. Tapi kini tubuhnya jauh lebih membusuk. Setengah wajahnya hancur dan bagian dadanya terbuka seperti luka menganga, memancarkan cahaya samar kuning keemasan. Kang Raka, hutang terakhir belum dibayar. Raka menahan nafasnya. Aku udah kehilangan Dimas, apalagi yang kamu mau? Bukan mau Kang, tapi janji. Waktu pertama aku diantar, Kang Raka nerima hadiah kan? Sekarang waktunya bayar. Raka menatap batu emas yang dulu diberikan padanya. Ia tak pernah menjualnya, hanya menyimpannya dalam kotak besi terkubur di bawah pohon Kamboja. Tapi sekarang batu itu mencair perlahan. Dari retakannya muncul mata-mata kecil, ribuan, menatap Raka dari dalam logam yang hangus. Aku udah nyerah, ambil aku, kata Raka. Nggak bisa Kang, Kang Raka bukan pengganti, tapi penentu. Jembar menunjuk ke arah luar pagar. Seorang anak perempuan kecil berdiri di sana, basah kuyup, menggigil, matanya merah, seperti habis menangis lama. Itu Nadine, anak dari penjaga makam yang dulu. Anaknya baik, suka kasih makan kucing, tapi juga anak terakhir yang bisa buka gerbang baru. Raka tercekat. Ia sadar, peran pengganti bukan tentang dikorbankan, tapi menyerahkan jiwa baru untuk membuka jalan lebih dalam ke dunia mereka. Kalau aku nolak, tanya Raka, maka 1000 yang udah tidur bakal bangun semua. Tiba-tiba tanah bergetar. Raka melihat ratusan tangan pucat merayap dari balik nisan-nisan. Wajah-wajah bocah rusak muncul dari tanah, merangkak pelan ke arah pagar. Di tengah mereka, Dimas. Wajahnya masih utuh, tapi matanya gelap dan kosong. Raka, jangan biarkan ini sia-sia. Jangan tambah korban lagi. Raka memeluk tubuhnya sendiri. Suara tangis Nadine semakin nyaring. Dia ketakutan melihat semua itu. Tapi tubuh kecilnya tidak bisa lari, seperti ditahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Kalau ini harga emas itu, gua nggak mau. Tapi Kang udah terima, dan semua yang diterima harus dibayar lunas. Raka berpikir cepat. Di kantongnya, ia masih menyimpan topeng tanah lihat pemberian Dimas. Ia mengangkatnya tinggi-tinggi, lalu menancapkannya ke tanah. Tanah bergetar lebih kuat. Cahaya merah dari balik nisan melonjak. Jembar berteriak, "Enggak Kakak."
Itu penutupnya. Jangan pakai itu. Tapi sudah terlambat. Tanah terbuka, menelan semua sosok bayangan dan gerbang yang terbentuk. Seolah waktu diputar balik. Satu persatu batu nisan hilang. Langit cerah kembali. Jembar menghilang terakhir. Tapi sebelum ia lenyap, ia berbisik pada Raka. Satu pintu ditutup, pintu lain akan terbuka. Pagi datang. Raka terbangun di bawah pohon Kamboja. Tak ada Nadine, tak ada tanah retak, tak ada nisan aneh. Semuanya seperti tak pernah terjadi. Namun ketika ia kembali ke rumah jaga, ada sebuah kotak kecil di depan pintu. Di dalamnya emas batangan, utuh, bersinar. Tapi di permukaannya terpahat wajah jembar. 3 minggu kemudian Raka menghilang. Tak ada jejak, tak ada tubuh. Polisi hanya menemukan topeng tanah liat pecah di meja makannya dan nisan baru bertuliskan Raka Prasetya, pengantar terakhir. Tak ada yang tahu pasti apa yang terjadi. Tapi sejak malam itu, di makam tempat ia bekerja, bau kemenyan dan suara bocah-bocah tertawa terdengar setiap malam Jumat. Dan kadang, emas batangan ditemukan di depan pintu rumah penduduk. Tapi tak pernah ada yang berani menyimpannya lebih dari 3 hari. Karena jika disimpan, 1 untuk 1000, 1 untuk 1000. Kisah Raka adalah satu dari sekian banyak cerita yang tidak bisa dijelaskan logika. Apakah itu karma baik atau hadiah dari dunia lain? Satu hal yang pasti, tidak semua tumpangan bisa dibayar dengan uang. Kadang, nyawa atau keberanian yang jadi taruhannya. Kalau kamu pernah mengalami hal seperti ini, tulis di komentar. Dan jangan lupa subscribe karena kisah nyata menyeramkan selanjutnya bisa lebih dekat dari yang kamu bayangkan.